Halo semua, kembali bersama saya Dedi Virtus Pendi. Kali ini kita akan belajar tentang matematika. Khususnya kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Apa sih itu pecahan? Oke, mari kita lihat. Misalkan saya punya satu pizza, kemudian saya bagi menjadi 8 bagian. Setelah itu saya ambil 2 bagian. Nah, jadi pizza yang saya ambil itu adalah 2 bagian, kemudian total potongan dari pizza itu adalah 8 bagian. Jadi bagian yang diambil adalah 2 bagian dari 8 bagian yang ada, atau 2/8. Itu pecahan seperti itu. Tapi secara matematika, apa itu pecahan? Secara matematika, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian B juga bukan faktor dari A. Nah, jadi A itu tidak habis dibagi oleh B. Ya. Contohnya, atau dituliskan A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Jenis-jenis pecahan. Pecahan itu apa saja? Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah pecahan murni atau wajar. Seperti apa pecahan murni? Jadi bilangan pecahan yang memiliki pembilang lebih kecil dari penyebut itu disebut sebagai pecahan murni. Contohnya adalah 5/7, di mana 5 itu lebih kecil dari 7. Sini 5 sebagai pembilang, 7 sebagai penyebut, dan 5 lebih kecil dari 7. Jenis yang kedua adalah pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar adalah pecahan yang memiliki pembilang lebih besar dari penyebut. Contohnya 15/7, di mana 15 ini lebih besar dari 7. Pecahan tak wajar ini biasanya akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Selanjutnya adalah pecahan biasa. Nah, pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya adalah 2/3 atau 5/11. Berikutnya adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama dengan pecahan yang lain. Contohnya 2/3 itu sama dengan 4/6 sama dengan 28/42. Jadi ini nilainya sama. Contoh yang kedua, 15/11 ini sama dengan 20/44 sama dengan 100/220. Meskipun ini angkanya lebih besar, ini lebih kecil, tapi nilainya sama. Jenis yang kelima, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan pecahan biasa. Contohnya 2/3. Sini bilangan bulat utuhnya 2, kemudian pecahan biasanya adalah 2/3. Contoh yang kedua adalah 5/11. Bilangan bulat utuhnya 1, pecahan biasanya 5/11. Yang keenam, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecah yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan kelipatannya. Contohnya 0,1. 0,1 ini diperoleh dari 1 dibagi 10 atau 1/10. Contoh yang kedua, 2,25.
2,25 ini diperoleh dari 225 dibagi 100. Nah, jadi banyaknya angka di belakang koma pada pecahan desimal ini disesuaikan dengan pembaginya, apakah dia 10, 100, atau 1000 atau kelipatannya. Berikutnya adalah menyederhanakan pecahan. Nah, ada dua cara. Yang pertama, menyederhanakan pecahan dengan menggunakan FPB. Caranya, tentukan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Yang kedua, bagi pembilang dan penyebut dengan FPB yang sudah diperoleh. Contohnya, 36/48. FPB dari 36 dan 48 adalah 12. Jadi 36 dan 48 ini sama-sama kita bagi 12. Maka hasilnya adalah 3/4. Ingat-ingat ya, ini 3/4. Cara yang kedua, membagi secara terus-menerus. Nah, ini adalah pada pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama secara terus-menerus sampai keduanya tidak bisa dibagi lagi. Contohnya 36/48, ini sama tadi ya. Ini 36 dan 48 kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 18/24. Kemudian kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 9/12. Kemudian kita bagi dengan yang sama, kita bagi dengan 3, hasilnya 3/4. Jadi menyederhanakan pecahan dengan menggunakan FPB dan membagi secara terus-menerus itu akan menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya, membandingkan pecahan. Nah, untuk membandingkan dua pecahan, misalkan pecahan A dan pecahan B, misalkan pecahan A lebih dari pecahan B, atau pecahan A kurang dari pecahan B, atau pecahan A sama dengan pecahan B, itu bisa menggunakan cara menyamakan penyebut kedua pecahan, kemudian bandingkan pembilang dan penyebutnya. Contohnya, yang pertama 3/4 dan 3/5. 3/4 dan 3/5. Jadi kita cari dulu KPK-nya dari 4 dan 5. Jadi untuk menyamakan penyebut, kita menggunakan KPK dari penyebutnya. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Jadi 4 ini kita ubah menjadi 20 dengan cara dikali 5. Jadi 3/4 ini kita ubah jadi 15/20. 3/5 menjadi 12/20. Jadi setelah penyebutnya sama, kita bandingkan 15 dan 12 nya. 15 dan 12 lebih besar yang 15. Jadi 3/4 dan 3/5 itu lebih besar 3/4. Jadi hubungannya adalah 3/4 lebih dari 3/5. Contoh yang kedua, 2/5 dan 5/6. Cari dulu KPK-nya 5 dan 6, itu adalah 30. Maka 2/5 adalah 12/30. 5/6 adalah 25/30. Kan 12 dan 25 itu hubungannya adalah 12 kurang dari 25. Maka 2/5 itu kurang dari 5/6, atau 2/5 lebih kecil dari 5/6. Kita lanjut ke mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi yang bisa kita ubah menjadi pecahan campuran itu adalah pecahan tak wajar seperti yang dijelaskan di awal. Nah, pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran ketika pembilang lebih besar dari penyebut. Ini yang disebut sebagai pecahan tak wajar tadi. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah membagi pembilang dengan penyebutnya. Kemudian hasil bagi sebagai bilangan bulat utuh dan sisa hasil baginya sebagai pembilang. Contohnya,
8/7. Jadi kita bagi dulu 8 dengan 7. Nah, 8 dibagi 7 kita peroleh 1, kemudian sisanya adalah 1. Maka 1 yang di sini hasil baginya ini sebagai bilangan bulat utuh, kemudian 1 yang sisa hasil bagi sebagai pembilang. Jadi 8/7 itu sama dengan 1/7. Nah, di hasil baginya sebagai bilangan bulat utuh, sisanya sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap sama. Selanjutnya kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi kalau sebelumnya kita merubah pecahan biasa menjadi campuran, sekarang dibalik dari campuran menjadi biasa. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kalikan penyebut dengan bilangan bulat. Kemudian hasil perkaliannya kita jumlahkan dengan pembilang pada pecahan campuran. Ya, contohnya 2 1/2. Yang pertama adalah kalikan penyebut dengan bilangan bulat. Jadi di sini penyebutnya 2, bilangan bulatnya 2. Jadi 2 kali 2. Kemudian kita tambah dengan pembilangnya. Pembilangnya 1. Kemudian untuk penyebutnya tetap sama 2. Hasilnya adalah 2 kali 2 ditambah 1 adalah 5. Jadi 2 1/2 itu sama dengan 5/2. Ya, itu tadi pengantar pecahan. Jadi jenis-jenis pecahan, kemudian menyederhanakan pecahan, kemudian membandingkan pecahan, dan yang terakhir merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Selamat belajar dan sampai bertemu lagi.